Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang sedang tertidur dipandangi oleh Helmi. Helmi merasa kagum dengan kecantikan Siska ini. Siska yang terbangun marah kepada Helmi karena Helmi sedang memandanginya. Namun Helmi ngeles ini guys, ia mengatakan kalau ia melihat ences di mulutnya Siska. Siska yang merasa kalau tidur tidak pernah ences, ini langsung marah nih guys kepada Helmi. Ia mengatakan kepada Helmi kalau ia tidak pernah ences selama tidurnya. Dan Siska pun mencubit bahunya Helmi. Hal ini membuat Leora yang sedang istirahat pun terbangun. Dan Helmi yang tidak mau ngeladen sama Siska akhirnya pamit kepada Siska untuk pergi ke kantor. Dan Siska pun sepertinya akan berangkat pergi kerja juga nih guys. Yang waktu itu tiba-tiba saja Tiara dan Boni datang untuk membesuk Siska, Leora. Dan Siska pun menitipkan Leora kepada Boni dan Tiara. Namun sesampainya di tempat kerja atau di kantor atau sepertilah tokonya Helmi gitu ya, si Helmi ini selalu memandangi Siska sehingga Siska pun kikuk dibuatnya. Maklum saja siapapun yang dipandang pasti akan merasakan risih atau kikuk dan salah tingkah. Namun si Leha wanita ganjen ini menghalangi pandangan Helmi sehingga Helmi empat ngelihat mukanya Leha dan Helmi pun pergi dari tempat itu. Dan di scene selanjutnya rupanya Tante Arnas ini ingin melihat keadaan tokonya Leo. Bu Arnas pun berkeliling melihat sayuran yang ada di sana. Namun Leha tidak tahu kalau Bu Arnas ini adalah ibunya Helmi. Leha yang melihat Bu Arnas cuman keliling-keliling aja di tokonya Helmi ini mengusir Bu Arnas. Bu Arnas merasa tersinggung dan menyuruh Leha untuk memanggil pemilik toko itu. Dan ketika itu Siska keluar melihat Bu Arnas yang sedang diusir oleh Leha. Ketika itu Siska mengatakan kepada Leha kalau itu adalah ibunya Helmi. Leha pun terkejut mengetahui kalau Bu Arnas adalah ibunya Helmi. Siska yang merasa takut kalau ia akan dipecat ditarik tempat itu pun bersujud kepada Bu Arnas agar tidak diberhentikan atau dipecat nih ya guys. Rupanya Leha ini takut akan hilang pekerjaannya. Ketika itu juga Helmi keluar dan mengatakan kepada Bu Arnas, kenapa Bu Arnas tidak memberitahunya kalau Bu Arnas akan datang ke tokonya Helmi. Pastinya Helmi akan menjemput Bu Arnas kalau Bu Arnas ingin ke toko. Dan mereka pun akhirnya pulang dari tokonya Helmi atau tempat kerjanya Helmi. Bu Arnas yang memancing Siska pun mengajak Siska untuk berangkat bareng ke rumah sakit. Dan Bu Arnas mempersilahkan Siska untuk duduk di depan nih guys. Ini adalah niatnya Bu Arnas agar Siska dan Helmi kembali dekat. Dan sesampainya di rumah sakit, Bu Arnas, Siska dan Helmi kaget tidak melihat Leora di tempat tidurnya. Rupanya Leora ini ingin pipis nih guys. Ia sudah tidak tahan lagi sementara Tiara dan Boni sudah pulang karena hari sudah malam, mereka meninggalkan Leora sendirian.
Siska pun panik melihat Leora yang jatuh pingsan dan Helmi akhirnya memanggil Ardan untuk memeriksa kesehatannya Leora. Untunglah Leora baik-baik saja. Dan karena sudah lelah, akhirnya Helmi pun tertidur di sofa tempat jaga rumah sakit itu. Siska yang merasa kasihan melihat Helmi yang sepertinya kelelahan, Siska pun menyelimuti Helmi. Dan tiba-tiba saja nih guys, Helmi terbangun dan memandang kepada Siska. Siska yang dipandangi oleh Helmi ini merasa kikuk dan malu ya guys. Malum saja siapapun juga kalau ketahuan pasti akan malu. Helmi pun mengatakan kepada Siska, kenapa kamu berbuat baik kepada saya nih guys. Namun Siska mengatakan kalau ia cuma menyelimuti dan Helmi jangan salah paham terhadap dirinya. Bangun dan menanyakan kepada Helmi dan Siska kalau ia sangat merindukan Papa Leo. Helmi dan Siska yang menjaga Leora pun hanya terdiam dengan keinginannya Leora kecil ini. Duh guys, kasihan ya Leora, kangen sama Papa Leo. Namun Papa Leo saat ini sudah termakan hasutan ibunya sendiri, yaitu Tante Marissa. Dan di scene yang berbeda terlihat Pak Diki mengajak Tante Moni untuk ketemuan di hotel. Pak Diki memancing Tante Moni untuk mengobrol di dalam sajian. Namun Tante Moni sudah tahu akal liciknya Pak Diki ini, dan Tante Moni menawarkan agar mereka ngobrolnya di tempat makan saja atau di restoran. Tetapi ketika mereka sedang makan nih guys, tiba-tiba Tante Marissa yang saat itu sedang makan melihat mereka berdua. Tante Arnas ini pun memoto keadaan yang sedang terjadi dan akan memberikan kepada Dokter Kori. Namun Pak Diki yang kasar ini marah kepada Tante Marissa dan langsung membanting handphonenya Tante Marissa hingga handphone itu hancur lebur. Rupanya kejadian mereka ini diintip yang sepertinya kalau kata Mimin ini adalah Pak Sidik yang cemburu akan kedekatan dengan Pak Diki. Kalau menurut prediksi Mimin ini pasti adalah Pak Sidik ya guys ya. Dan di scene selanjutnya juga terlihat kalau Rizky yang sudah mengetahui sebenarnya Siska itu belum menikah dengan Helmi pun akhirnya datang ke rumah sakit untuk menyelidiki kebenaran selanjutnya. Dan Rizky mengetahui kalau Leora sedang sakit. Hal ini Rizky beritahukan kepada Leo yang saat itu sedang berbincang dengan Laisa. Laisa pun marah kepada Rizky karena sudah membuka masa lalunya Leo. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.